Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang merancang dan menyusun alat evaluasi secara umum dalam proses belajar di SD. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Iva Amiatul Mulisa, lalu Samili, Marfuah, dan juga Badrus Soleh. Pengertian evaluasi. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Aspek yang dinilai dari program itu ada dua macam, yaitu tingkat keberhasilan dan tingkat efisiensi pelaksanaan program. Dalam suatu proses belajar mengajar, yang melaksanakan evaluasi adalah guru. Syarat-syarat tes yang baik. Dalam membuat tes yang baik, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, tes yang valid. Tes yang valid atau yang sahih mengukur apa yang hendak diukur. Tes untuk bidang studi IPS, setiap butir soalnya harus mengukur hanya pengetahuan IPS saja. Namun, kadang-kadang tidak semua soal yang ada hanya mengukur pengetahuan IPS. Ada beberapa soal yang sebetulnya mengukur pengetahuan agama atau bahasa. Jika ada tes yang mengukur lebih dari satu aspek, misalnya IPS, agama, dan bahasa, maka tes yang demikian disebut tes yang kurang valid atau kurang sahih. Yang kedua, harus andal atau reliable. Keandalan dalam hal ini meliputi kecermatan atau ketepatan, precision, dan keajengan, konsistensi dari hasil pengukuran yang dilakukan. Sebuah tes dengan jumlah butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran sedang tentu akan memberi informasi yang lebih teliti dibandingkan tes yang soalnya sedikit dan tingkat kesukarannya rendah atau mudah, atau berat sukar di luar target. Dengan kata lain, soal-soal sebuah tes tidak boleh terlalu jauh di atas atau di bawah kemampuan siswa, dan tingkat kesukaran butir-butir soal sebaiknya homogen. Merancang alat evaluasi atau tes. Sebelum merancang alat evaluasi tes, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti tujuan tes. Tujuan tes dalam bidang pendidikan. Tujuan tes dapat dipakai untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu setelah materi diajarkan. Selain itu, dapat pula untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik atau siswa, yang disebut diagnostis tes. Oleh karena itu, tujuan tes harus dibuat berdasarkan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang telah diajarkan. Penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes atau tabel spesifikasi tes blueprint harus dibuat sebelum seseorang membuat atau menyusun tes. Kisi-kisi tes merupakan rambu-rambu ruang lingkup dan isi soal yang akan diajukan. Sebelum membuat kisi-kisi tes, terlebih dahulu harus melihat kurikulum sekolah yang telah berlaku. 3. Menyusun alat evaluasi atau tes. Dalam menyusun alat evaluasi atau tes, perlu diperhatikannya beberapa aspek. Yang pertama, memilih kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, memilih materi pokok atau hasil belajar dan indikator materi. Yang ketiga, membuat indikator tes atau TIK. Yang keempat, menulis soal berdasarkan indikator tes yang telah dibuat. B. Kriteria indikator tes yang baik. Yang pertama, membuat ciri-ciri atau TIU yang hendak diukur. Yang kedua, membuat satu kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berkaitan erat dengan materi pokok, hasil belajar peserta, indikator materi. Yang keempat, dapat dibuat soal. Kriteria pokok penulisan soal. Yang pertama, harus sesuai dengan indikator tes.
Yang kedua, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang ketiga, pernyataan yang ada pada pokok soal atau pada pilihan jawaban harus singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang kelima, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Yang keenam, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang ketujuh, pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan. 8. Pilihan jawaban yang menggunakan angka harus diurutkan dari kecil ke besar. Yang 9. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. 10. Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal-soal sebelumnya.